Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Selamat datang di majelis zikir, sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in, Atha al-Khurasani. Beliau mendefinisikan sebuah majelis zikir. Beliau katakan, majalisud zikri majalisul halali wal haram. Majelis zikir itu adalah majelis yang membahas di dalamnya yang halal dan yang haram. Kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankih wa tutalliq wa ashbah dzalika. Yaitu majelis yang membicarakan di dalamnya bagaimana cara jual beli, bagaimana tata cara salat dan puasa, bagaimana tata cara nikah dan talak, dan hukum-hukum lainnya. Ini adalah majelis zikir. Agar tidak ada sebagian orang yang picik pemikirannya, yang menganggap majelis zikir itu adalah majelis yang di dalamnya hanya berisikan zikir, salawat, bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar saja. Tidak seperti itu. Akan tetapi mempelajari fikih yang di dalamnya berisikan hukum-hukum Allah, yang di dalamnya berisikan mana yang sah dan mana yang tidak, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak. Itu juga adalah zikir. Akan tetapi yang sedang kita sebutkan, yang sedang kita ulang-ulang dalam lisan kita adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh ulama yang lain yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Beliau mengatakan, darsul fiqhi salatun. Belajar fikih itu seperti salat. Dan kita tahu inti dari salat adalah wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat dengan tujuan untuk berzikir kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan belajar fikih pun itu termasuk zikir. Dalam sebuah majelis yang diadakan oleh Abu Sawwar Al-Adawi, beliau sedang mengajarkan fikih. Tiba-tiba seorang pemuda berteriak, seakan-akan dia menganggap majelis ini majelis yang kering dari zikir, majelis yang tidak ada ucapan zikir dari tadi. Maka dia berteriak, qulu subhanallah walhamdulillah. Ayo baca subhanallah, subhanallah. Ayo baca alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Abu Sawwar Al-Adawi pun marah sambil berkata, waihak. Ini adalah sebuah ucapan hardik. Hei, kalau kita bahasa sekarang, fi ayyi syai'in kunna idzan. Beliau mengatakan, kamu kira kita dari tadi ini ngapain? Seakan-akan dia mengira kita dari tadi itu nggak pernah zikir.
Ini piciknya pemikiran seseorang, dianggap bahwasanya kalau namanya masjid zikir itu harus bareng-bareng, ayo baca subhanallah subhanallah. Kita dari tadi ini sedang berzikir, yang kita zikirkan adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang halal dan haram. Dan alhamdulillah pada hari ini, dan insyaallah menjadi kajian rutin setiap pekan keempat, kita akan mempelajari di antara hukum Allah Subhanahu wa taala, di antara hukum tentang halal dan haram adalah yang berkaitan dengan muamalat, yang mana akan kita ambil pelajaran itu dari sebuah kitab karya Ustadz kita, guru kita, Dr. Erwandi Tarmizi, yaitu kitab yang berjudul Harta Haram Muamalat Kontemporer. Insyaallah ini akan menjadi rujukan kita, akan kita baca, akan kita kaji. Insyaallah semoga bisa sampai akhir dari kitab ini. Di awal beliau menyebutkan, berkata Muhammad bin Al-Hasan, beliau adalah murid terdekat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memiliki dua murid yang selalu disebutkan sahibahu, dua murid senior beliau, yang satu Muhammad bin Hasan, yang satu Abu Yusuf. Berkata Muhammad bin Hasan, ada seorang yang berkata kepada Muhammad bin Hasan dan meminta beliau untuk menulis buku tentang zuhud. Kita tahu zuhud adalah orang yang sikap terhadap harta itu sangat tidak terlalu fokus pada harta, yang bahkan dikatakan menghindari harta, tidak mau menumpuk-numpuk harta. Itu yang biasa disebut dengan zuhud. Maka beliau pun menjawab, aku telah menulis buku tentang muamalat. Beliau ingin menyebutkan bahwasanya tulisan saya buku tentang muamalat itu kalau kalian pelajari, maka kalian akan menjadi orang zuhud. Kenapa? Dikatakan oleh Dr. Ibrahim Ad-Duwaish, jawaban Muhammad bin Al-Hasan ini sangatlah tepat, karena orang zuhud adalah orang yang menghindari syubhat dan makruh dalam harta, dan kita biasanya mendapatkan harta dari perniagaan dan muamalat. Jadi orang-orang yang mempraktikkan muamalat dengan sebenar-benarnya, tahu dari mana harta itu didapatkan dengan cara yang halal, maka dia adalah orang yang paling zuhud, karena menghindari harta-harta yang syubhat dan harta-harta yang makruh masuk ke dalam tabungannya atau masuk ke dalam hartanya. Baik, kita akan langsung bab pertama, yaitu tentang pendahuluan. Di sini beliau menyebutkan definisi, karena beliau menyebutkan tentang harta haram muamalat kontemporer. Maka di sini beliau mendefinisikan harta dengan mengatakan, harta adalah setiap harta ataupun setiap yang didapatkan dari jalan harta haram adalah setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh syariat. Yang dilarang oleh syariat. Dari sini kita harus memahami tentang harta haram ini tidak seperti yang dipahami oleh pengamen. Mungkin bapak-bapak pernah ketika ada pengamen di dalam bus, dia mengatakan, ikhlas dari Anda. Oh, nggak pernah ketemu pengamen ya. Apa katanya? Ikhlas dari Anda halal bagi kami. Itu sebagian orang berprinsip harta halal itu adalah apabila ikhlas dikasih oleh orang. Saya bukan merampok, saya bukan mencuri, saya tidak mengambil tanpa sepengetahuan kamu. Kamu ngasih kepada saya ikhlas,
ridho. Berarti karena kalau seperti itu berarti menjadi halal bagi saya. Benarkah kata yang seperti itu? Masih kurang. Kita bukan mengatakan salah sama sekali, tapi konsep seperti itu tidak tepat. Masih ada kekurangannya. Karena harta itu menjadi halal ataupun halal atau haramnya harta itu bukan hanya dilihat dari ridho tidaknya orang yang melakukan transaksi. Dia ridho memberikan, ini pun ridho menerima. Apakah jadi halal? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena ada di tengah-tengah di antara kedua ini, yaitu sistem atau akad, yang kita katakan akad apa yang sedang kalian lakukan. Dia ngasihkan ridho itu gara-gara apa, akadnya apa. Nah, akadnya inilah yang kita katakan dengan sesuai atau tidaknya dengan syariat. Jadi dalam Al-Quran ketika Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil, secara haram. Kecuali, berarti boleh. Kalau yang nggak boleh kan secara haram. Kecuali yang boleh kapan? Kalau terjadi mengambil harta sama kalian itu dengan jalan tijarah dan ridho sesama kalian. Nah, orang ada yang memahami ayat ini cuma di ujung saja, yang mengatakan yang penting kan ridho. Ayatnya mengatakan seperti itu, antakuna tijaratan antara minkum. Yang dilihat bukan seluruh ayat, tapi di ujungnya saja, yang penting saling ridho. Padahal di kata-kata sebelumnya adalah ada kata-kata tijarah. Apa itu tijarah? Akad. Akad apakah yang membuat kalian saling ridho untuk memberikan harta yang kalian lakukan? Akad inilah yang diatur oleh syariat. Kalau yang tadi cuma sekedar ridho tidaknya diri kamu, dari hati kamu. Sekarang dari syariat. Dari syariat ini bisa kita ketahui dengan cara belajar fikih. Akad-akad apa saja yang dihalalkan oleh syariat untuk kita lakukan transaksi tukar menukar harta, dan akad-akad apa saja yang dalam syariat yang dilarang walaupun kalian ridho. Apa contohnya? Riba pelakunya ridho, bukan nyolong, tapi malah datang, transaksi, tanda tangan, senyum, salaman. Tapi apakah menjadi haram? Tidak. Kan taradin, iya, tapi tijarahnya nggak ada. Judi, taruhan, nggak ada yang maksa. Dia sendiri yang login, dia yang sendiri yang deposito untuk main slot. Tapi apakah menjadi halal? Tidak. Maka tolong definisi harta yang halal ataupun harta yang haram ini jangan kita bawa kepada ridho tok, sehingga yang kita namakan harta haram itu kalau cuma korupsi, numpuk harta miliaran dari korupsi. Tidak, harta Anda yang Anda dapat dengan jalan yang dimurkai oleh Allah, yang haram, itu juga merupakan harta haram. Nah, berarti tugas kita untuk mengetahui ini adalah dengan belajar fikih. Karena kalau untuk mengetahui dari orangnya gampang, kita tanya, halal nggak Pak? Pak, Bapak ikhlas nggak? Bapak ridho nggak? Kita bisa tahu langsung ke per orangnya. Tapi kalau akad, kita tahunya dengan cara belajar fikih. Nah. Baik. Nah, jangan seperti prinsip oknum-oknum yang diceritakan oleh teman anak. Ketika ditilang, kemudian ada oknum yang minta uang, sudah dikasih, ikhlas gak nih mas? Jadi seakan-akan kalau dibilang ikhlas jadi halal bagi dia. Tidak, karena ini masuknya ke riswah.
Ini maksudnya ke hadiyatul ummal, ini masuknya ke dalam sogok gratifikasi. Itu ikhlas memberinya itu. Bukan hanya ikhlas, malah dia nyari di mana rumah pejabatnya untuk dikasih, untuk ditransfer. Tapi apakah jadi halal diterima oleh pejabat? Tidak halal secara syariat, walaupun pemberinya ikhlas. Maka beliau katakan di sini, yang namanya harta haram adalah setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh syariat. Adapun yang dimaksud dengan muamalat, beliau katakan di sini hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan lainnya, yang berkenaan dengan harta, yaitu jual beli, sewa menyewa, warisan dan lain sebagainya, yang biasanya dalam pembahasan fikih ditambah dengan muamalat maliyah. Nah, ini termasuk dalam pembahasan fikih, karena fikih secara garis besar terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama tentang ibadah, yaitu hubungan manusia dengan Allah, yaitu pembahasan seperti salat yang dimulai dengan taharahnya, kemudian puasa, zakat, haji, janazah, dan juga jihad fisabilillah. Itu dibahas dalam kitab ibadah. Yang kedua, kitab alhamdulillah. Yang kedua adalah kitab muamalah, yaitu membahas tentang akad antara manusia, yang di situ ada yang berhubungan dengan harta komersial, yang ada juga berhubungan dengan akad sosial. Yang ketiga adalah tentang munakahat, pernikahan. Situ membahas tentang nikah, tentang talak, tentang merawat anak, tentang nafkah. Yang keempat adalah tentang peradilan, yaitu tentang kasus antara manusia yang perlu ada orang ketiga untuk menanggahinya. Inilah fikih secara global. Nah, kalau antum sudah pernah mempelajari fikih secara global ini, berarti sudah memahami dan menguasai secara garis besar fikih. Nah, tapi kalau sayangnya kita berhenti di kitab taharah terus, ya, maksimal sampai puasa saja, nanti balik lagi ke situ. Baik, inilah yang dinamakan dengan muamalah. Nah, di sini beliau tidak menyebutkan definisi tentang kontemporernya, walaupun judul kitab beliau adalah Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ya, mungkin karena menurut pandangan beliau kita semua tahu apa itu kontemporer, yaitu kejadian suatu yang modern, yang bukan suatu yang klasik. Karena dalam kitab ini, walaupun juga dibahas tentang fikih-fikih muamalah yang disebutkan oleh kitab klasik dulu, beliau juga di sini lebih banyak membahas tentang akad-akad yang mungkin tidak akan kita dapat kitab-kitab terdahulu, namun dia sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Inilah tujuan beliau menulis buku ini. Yang kedua, masih dalam pendahuluan, beliau membahas tentang, penulis di sini menyebutkan tentang urgensinya memahami harta haram. Apa sih pentingnya kita mengetahui harta itu, mana yang halal dan mana yang haram? Di sini beliau menyebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fenomena manusia di akhir zaman nanti. Dan kita termasuk orang yang berada di zaman tersebut. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haramin. Akan datang sebuah zaman di mana manusia tidak peduli
Dari mana dia akan mengambil harta? Dia dapat harta dari mana? Apakah itu dari yang halal ataupun dari yang haram? Ini orang yang mendapatkannya. Orang yang nggak dapat pun, yang ada adalah dia menyetujui. Misalnya kita melihat tetangga kita yang kaya, yang kita nggak bisa punya harta seperti dia. Kita melihat orang-orang kaya yang pamer harta di media sosial, kita nggak bisa, dia bisa dapat. Kita pun kalau nggak punya ilmu, kita nggak akan peduli siapa yang kita puji dengan banyaknya harta. Apakah orang yang mendapatkannya secara halal atau mendapatkannya secara haram juga? Karena sudah fokus kita adalah bangga, senang dan mengagumi orang yang banyak harta. Mau dia dapat dari halal ataupun haram tidak peduli. Ini kan sengsara orang seperti ini. Orang lain yang kaya, dia yang setuju dengan kekayaan dia yang didapatkan dengan cara yang haram itu, ini bisa dapat dosa dia. Karena dia meridhoi, menyetujui, menganggap lumrah biasa mendapatkan harta dari jalan haram itu. Harusnya kita memunculkan dalam diri kita itu membenci. Karena benci dan cinta dalam hati kita itu merupakan tanda kuatnya iman. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Jadi kalau ada orang yang menyuruh jangan benci, mari kita cinta sesama, kita jawab, benar, jangan benci itu berarti cinta kan? Ya, telah diajari dalam agama kami bahwa di antara tanda tali buhul iman yang kuat di hati seseorang apabila dia cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi kami juga diperintahkan untuk mencintai, dan kami juga diperintahkan untuk membenci. Cuma standarnya yang beda mungkin. Kalau kalian benci gara-gara beda partai, kalian benci gara-gara saingan bisnis, kalian benci gara-gara dibenci oleh majikan kalian, bukan hati nurani kalian, maka kami juga punya standar. Dan standar kami ini menunjukkan keimanan. Apa? Karena Allah. Kenapa? Karena Allah nyuruh benci. Karena hal tersebut suatu yang dibenci oleh Allah. Karena hal tersebut suatu yang dilarang oleh Allah. Jadi tahu dari mana dilarang oleh Allah? Dari Al-Quran dan Sunnah, dari kitab-kitab fikih para ulama. Jadi akan datang satu masa di mana orang tidak peduli ngambil harta, yang penting punya harta. Orang tidak peduli membanggakan seseorang, apakah dia gara-gara halal haram, tapi gara-gara memang melihat dia kaya raya. Saya pernah ketika di Aceh, seorang melihat tetangga saya memuji dengan mengatakan, wah, beruntung sekali, beruntung sekali nasib orang itu, sukses hidupnya. Dalam hati saya, ya orang ngomong itu orang sudah tua ya. Untuk apa saya debat orang tua? Dalam hati saya, ya saya lihat profesi orang ini adalah termasuk orang yang menegakkan hukum selain Allah. Jadi menurut saya bukan suatu yang bisa dipuji dengan banyaknya harta dia. Tapi pandangan orang bukan gitu. Yang penting punya mobil, yang penting anaknya sukses semuanya, yang penting dia rumahnya besar. Itu standar orang tentang kesuksesan. Yang mana akhirnya gara-gara itulah orang yang penting numpuk harta tidak mau tahu dari mana jalan hartanya. Nah, ini sudah dikatakan oleh Rasulullah suatu saat nanti. Nah, apakah kita termasuk orang seperti itu di zaman itu? Nah, ini adalah yang sabda Rasulullah SAW tentang kejadian masa yang akan datang yang kita yakini pasti terjadi, dan itu juga merupakan peringatan bagi kita agar kita bukan termasuk orang yang memperbanyak
orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis model seperti ini. Itu hadis-hadis menyebutkan tentang keburukan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis-hadis tentang penghuni neraka. Seperti orang yang seorang yang mengatakan, masa penghuni neraka itu kebanyakan para wanita sih Ustaz? Maka kita jawab, hadisnya sudah jelas. Rasulullah SAW pernah ditunjukkan diperlihatkan isi neraka, beliau mengatakan kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Sudah, ini nggak usah ditentang lagi. Ini suatu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang perlu kita perhatikan, wahai para wanita, kan itu kebanyakan. Ada yang enggak. Nah, bagaimana menjadikan Anda itu bukan termasuk yang kebanyakan itu? Itu yang Anda pikirkan. Adapun banyak tidaknya penghuni neraka, jangan diprotes lagi. Siapkan diri kita bukan termasuk orang yang penghuni neraka tersebut. Nah, penulis mengatakan orang-orang yang tidak peduli hartanya dari halal ataupun haram ini terbagi menjadi dua. Ketidakpeduliannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, memang tidak peduli sama sekali dengan agama. Tidak peduli sama sekali dengan agama. Ajaran agama sudah tidak mau. Dia menganggap agama itu cuma sekedar di masjid. Agama itu sekedar dengan ngaji. Giliran di pasar nggak ada agama, sudah. Yang penting bisa dapat harta, yang penting saya tidak mencuri kayak tadi, yang tidak mencuri, tidak berkhianat, tidak menipu, yang penting dapat harta dengan bisnis. Yang seperti ini kata beliau, ini yang perlu diperiksa adalah akidahnya, keyakinannya kepada agama. Itu yang salah, yaitu menganggap agama hanya mengatur antara hablum minallah saja, tidak mengatur antara hablum minan nas. Maka berarti ini yang perlu kita perhatikan adalah akidah. Sebagaimana kata dosen anak ketika di Madinah, beliau menyebutkan temannya dia, dosen dalam pelajaran muamalah, dia mengatakan, temannya dia mengatakan, tunjukkan sama saya bukti bahwasanya riba itu haram ataupun riba itu tidak benar, akad riba itu tidak benar secara logika. Nah ini kan, karena menurut orang riba itu ya ridho, sama-sama ridho kan, nggak perlu, nggak apa-apa. Kok diharamkan? Tunjukkan secara logika. Apa kata beliau? Kamu muslim atau bukan? Kalau kamu bukan muslim, maka pembicaraan kita tentang la ilaha illallah dulu. Nggak ada gunanya saya menerangkan riba ke kamu, kamu memaklumi riba, tapi kamu tetap kafir, ya masuk neraka juga. Kalau kamu muslim, maka terimalah hukum Allah. Terimalah hukum Allah. Kemudian adapun hikmah di baliknya itu bisa tahu, bisa tidak. Itu bukan sesuatu yang dituntut dari kita. Apa hikmahnya, apa kemaslahatannya, apa ini, itu ada yang tahu di antara para ulama. Yang kita yang enggak membaca keseluruhan maslahat manusia itu enggak akan tahu. Tapi yang penting kita tahu ini diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini orang model yang pertama. Semoga kita bukan termasuk orang yang seperti ini. Semoga kita tetap meyakini agama Islam adalah agama yang sudah mengatur seluruh urusan manusia. Agama Islam yang sudah mengatur salah satunya cara untuk mendapatkan harta yang haram, dan telah menunjukkan keberhasilannya dengan bukti sejarah. Jadi kalau ada yang berdalil bahwasanya, kalau ada yang mengatakan riba itu, sistem riba itu sesuatu yang nggak bisa dihindari lagi, riba itulah, metode riba seperti inilah yang bisa mengangkat perekonomian dunia. Kalau nggak ada itu, orang tidak akan bisa berbisnis. Berarti kalau nggak bisa berbisnis, nggak akan ada orang konglomerat, paling juga ya warung-warung kecil. Kalau kompani, kalau perusahaan besar itu harus riba, itu harus pinjam secara riba. Kalau enggak cuma jadi, itu kata mereka kan. Sejarah sudah membuktikan para sahabat sendiri
bisa punya uang ribuan dinar, yang kalau kita kalkulasikan zaman kita sekarang jadi triliunan. Negara pernah di zaman Umar bin Khattab pernah menghajikan gratis para rakyatnya. Bukan pajak yang diambil, tapi membagi harta kepada mereka tahunan. Apa ada riba? Tidak ada riba. Kenapa? Yang herannya adalah kenapa bukti sejarah sudah menunjukkan berhasilnya syariat Islam diterapkan dalam muamalat, tapi tidak terbersit sama sekali untuk, ya setidaknya nyoba lah, meniru. Sebaiknya dulu pernah berhasil, pasti sekarang juga akan berhasil. Kok enggak? Tapi yang ada adalah hobi dengan hukum Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti yang salah apa di sini? Akidah. Yang menganggap bahwasanya enggak cocok menerapkan hukum Islam itu, kembali ke hukum Islam itu akan kembali ke zaman purba, kembali ke zaman gurun pasir katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya ini kalau berarti ngomong sama mereka bukan lagi ngomong tentang muamalah, ngomong tentang akidah, keyakinan terhadap agamanya sendiri. Yang kedua, kata beliau di sini, mereka yang sadar perlunya halal dan haram, mereka sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur tentang halal dan haram. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah tidak pernah mempelajarinya. Sehingga ya dengan demikian ya akhirnya ya tidak tahu juga. Kalau tadi tidak mau tahu, kalau sekarang tidak belajar. Dan ini kedua-duanya adalah perbuatan yang salah. Yang lebih salah yang pertama karena berhubungan dengan akidah. Nah, kata penulis, mereka adalah orang yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib, orang yang kedua ini yang tidak belajar, yaitu kata beliau, manit tajara qabla an yatafaqqah fid din faqadir tatama fir riba thumma tatam. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum dia mempelajari fikih atau muamalah, dia akan terjerumus ke dalam riba, dan beliau mengulang-ulang terus. Nah, disinilah pentingnya edukasi. Makanya pernah seorang teman kita di sebuah daerah, tidak perlu saya sebutkan daerah mana, dia punya program yang sangat bagus. Mungkin di sini ada yang melakukan programnya ini, yaitu program menolong orang yang terjerat riba. Ya karena dia bukan siapa-siapa, tidak ada yang mengenal dia, dan dia membutuhkan bantuan dari donatur, maka dia mencari ustadz-ustadz influencer, ustadz-ustadz yang terkenal. Dia shooting, dia wawancarai ustadznya agar orang percaya kepada dia untuk transfer uang ke lembaga yang dia buat. Itu membantu membebaskan orang dari jeratan riba di daerah sini. Ada beberapa ustadz setuju dan membantu dia dengan mendukung dan memberikan ceramah pendek untuk mengajak orang menyumbang. Karena sudut pandang ustadz tadi kan coba mengetahui, dia membantu dari kata sisi membantu dan sisi membantu. Ada seorang ustadz, masya Allah, ustadz dari daerah itu juga, ustadz yang lain yang setuju ini dari luar daerah. Diceritakan ustadz tersebut, ana nggak setuju dengan ide antum. Kaget kita semua, kok bisa? Kan itu perbuatan yang baik. Karena ana tahu kebiasaan orang sini. Kalau antum bantu mereka yang sudah terjerat riba, yang pinjam 600 tapi sampai sekarang utangnya sudah 1.200.000, nyicil 200 nggak akan pernah sampai ke pokok. Dan tahu kebiasaan mereka apa? Kalau antum bantu dia,
Yang 1 juta ini antum lunasi satu begitu saja, insya Allah besok mereka pinjam lagi. Kenapa? Ya karena edukasi. Mereka menganggap akad seperti ini boleh-boleh saja. Alhamdulillah ada yang bantu, maka saya akan pinjam lagi. Maka saya lebih mendukung kalau program kamu adalah edukasi dari rumah ke rumah. Setuju saya itu, akan dibantu. Nah ini enggak, datang ke rumah tanya udah mana rentenirnya ini, bayar. Ya insya Allah besok akan. Jadi bukan lagi program memberantas riba, tapi menyuburkan riba karena ada yang melunasinya. Inilah pentingnya edukasi. Yang tadi edukasi secara global tentang syariat Islam, kalau ini edukasi secara khusus tentang muamalat. Kemudian yang berikutnya, penulis menyebutkan tentang dampak harta haram terhadap pribadi dan umat. Yang mana dengan yang beliau sebutkan ini mengharuskan kita sebenarnya takut kalau terjerumus ke dalam harta yang haram. Yang pertama, beliau katakan di sini, memakan harta haram, kata-kata memakan itu adalah penggunaan yang secara garis besar. Walaupun dengan memilikinya saja sudah dosa. Seperti kata dalam Al-Quran, orang yang memakan harta anak yatim. Ada orang bantah, saya kan nggak makan Ustaz, saya kan cuma saya pakai. Saya beli laptop, saya beli HP, saya beli sepatu. Nggak, itu penggunaan kata memakan itu salah satu penggunaan yang lebih dominan. Walaupun kamu gunakan dengan cara yang lain, juga haram juga. Yang pertama beliau katakan itu adalah dampak haram dan dampak negatif dari harta haram. Yang pertama adalah itu perbuatan yang mendurhakai Allah Ta'ala dan mengikuti langkah-langkah setan. Allah SWT berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang di atas muka bumi ini yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Perintah ada larangan. Perintah makan yang halal, larangan mengikuti setan. Berarti kalau kita mengikuti setan, setan akan mengarahkan kita untuk makan dan mengumpulkan harta yang haram. Karena itulah tujuan setan, yaitu durhaka kepada Allah, mengajak orang untuk durhaka kepada Allah agar bisa bersama dia di neraka. Jadi makan harta yang halal merupakan perintah Allah SWT, mentaati perintah Allah, dan makan harta yang haram itu merupakan bentuk kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, menyebutkan tentang pengaruh harta haram terhadap beratnya melakukan amalan soleh. Masya Allah. Mari kita tanya pada diri kita sendiri, ketika kita berat melakukan sebuah amalan yang mana orang lain kok gampang banget. Berat kita mendatangi masjid 5 waktu, kayaknya nggak ada waktu bagi kita, kayaknya sibuk terus, kayaknya. Berat kita baca Al-Quran, berat kita sholat malam, berat kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ada apa ini kira-kira? Pasti ada sesuatu dalam diri kita yang perlu kita introspeksi diri, yang mana sudah bercampur dalam hati kita ini suatu yang maksiat, lebih dominan maksiat, yang hati sudah tertutupi dengan hitam sehingga tidak ada lagi cahaya
keinginan untuk berbuat baik itu nggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Nah, salah satu penyebabnya ini adalah harta haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rusulu, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha, inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, Allah di sini memanggil para rasul. Makanlah sesuatu yang baik dan beramallah soleh, karena aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hal ini mengisyaratkan bahwa sangat erat hubungannya antara mengkonsumsi makanan halal dengan amalan soleh. Jangan harap jasad kita akan bergairah melakukan amalan soleh bila jasad tersebut tumbuh dan berkembang dari makanan yang haram. Sedangkan tugas kita di atas muka bumi ini adalah untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi kok kita campuri dengan sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukannya. Maka di sini kita sebagai muslim harusnya takut terjerumus ke dalamnya, karena akan menghalangi tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Yang ketiga ya, makan harta haram adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ikhwah sekalian, kisah umat terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran yang terbanyak adalah kisah Ahlul Kitab. Secara khusus adalah kisah umatnya Nabi Musa alaihissalam, diulang-ulang terus. Pengulangan-pengulangan ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita mengetahui kisah mereka. Bahkan terkadang dalam satu kisah yang sama diulang-ulang dalam redaksi yang berbeda. Apakah tidak ada gunanya dalam ulang itu? Menurut kita yang nggak pernah tersentuh dengan kisah, harusnya kita memahami kenapa diulang-ulang terus. Karena diantaranya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah, shibran bi shibrin, yadan bi dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhrat dabbi la dakhaltumuh. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan umat sebelum kalian. Ini membuktikan bahwasanya akan ada dari umat ini yang mengikuti jalan mereka. Apakah kita atau bukan? Silahkan koreksi diri kita sendiri. Jangan kalian mengikuti persis, plek, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalaupun mereka masuk ke dalam lubang kadal gurun, kalian akan mengikutinya. Kata para sahabat nanya, ahum Yahudi wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang maksud mereka itu yang akan diikuti oleh umat Islam ini adalah orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah SAW, faman idzan, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, maka sangat ironi apabila kita berteriak-teriak untuk membenci Yahudi, tapi kita melestarikan adat, kebiasaan, akhlaknya Yahudi. Sangat ironi apabila kita berteriak-teriak bebaskan Masjidil Aqsa dari Yahudi, ternyata masjid di tempat kita memperlakukan masjid tersebut seperti perbuatan orang Yahudi. Apa itu? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah membinasakan orang Yahud yang mana mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Di antara perbuatan mereka terhadap pelanggaran terhadap Allah adalah membangun masjid di atas kuburan para nabi mereka, di atas kuburan orang soleh di antara mereka. Dan silahkan lihat berapa banyak masjid di tempat kita yang di dalamnya ada kuburan. Kuburan yang dijadikan ritual tempat dikunjungi dan untuk ibadah
dengan dihias dan lain sebagainya. Kemudian ada gambar-gambar tokohnya di dalamnya. Itu ajaran Muhammad, ajaran Islamkah? Bukan. Itu ajaran Yahudi. Dan itu sungguh, kata Rasulullah SAW, akan ada yang mengikuti mereka. Dan diantaranya yang terkait dengan pembahasan kita adalah tentang makan harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aklihimus suht labi'sa ma kanu ya'malun." Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi itu, bersegera berbuat dosa. Bukan hanya berbuat dosa, segera. Dan juga membuat permusuhan dan memakan harta yang haram. Ini intinya. Jadi perbuatan-perbuatan orang Yahudi. Dan berarti kalau kita bersegera melakukan transaksi yang haram, suka atau menumpuk harta dengan cara yang haram, yaitu salah satu dari meniru perbuatan orang-orang Yahudi. Yang keempat, urgensinya kita memahami, mengenal harta yang haram, karena harta haram tersebut, kata Rasulullah SAW, penyebab tumbuhnya daging yang tumbuh dengan harta yang haram itu merupakan bahan yang akan dibakar dalam api neraka. Kata Rasulullah SAW, "Innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi." Sesungguhnya tidak tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang pantas untuk membakarnya. Yang kelima, harta haram penyebab tidak terkabulnya doa. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan membuat sebuah permisalan seorang yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia dalam keadaan safar, rambutnya acak-acakan, bajunya berdebu. Dia mengangkat tangannya dan dia terus mengulang, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Ini dikatakan oleh para ulama, dia telah melakukan hal-hal penyebab terkabulnya doa. Yang pertama, safar. Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tidak diragukan lagi. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang mazlum, orang terzalimi. Yang kedua, doanya orang musafir. Yang ketiga adalah doanya orang tua untuk anaknya. Nah, dia musafir. Yang kedua, dia berpakaian lusuh, dia rambutnya acak-acakan. Ini kata para ulama merupakan sifat tabadzul, sikap merendah di hadapan Allah Ta'ala, menunjukkan kita butuh terhadap pertolongan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ingin menunjukkan butuh kepada pertolongan Allah, tapi menunjukkan kesombongan dalam penampilan kita. Makanya para ulama di antara mazhab Syafi'iyah mengatakan, di antara cara ataupun instruksi imam, instruksi pemimpin ketika menyuruh orang untuk mengajak orang untuk salat istisqa, itu diperintahkan untuk puasa dulu 3 hari. Kemudian pada hari yang keempat, dalam keadaan berpuasa juga, mereka mendatangi lapangan untuk salat istisqa. Pakailah pakaian al-bidlah. Bidlah itu apa? Pakaian biasa, atau yang menunjukkan kita ini apa? Bukan, kalau salat Jumat itu disunahkan pakai pakaian putih. Kalau salat
Id disuruh pakai pakaian yang baru karena sedang menunjukkan kebahagiaan. Tapi kalau sholat istisqa, tunjukkanlah kita ini orang yang hina dengan memakai baju ini. Ya Allah, kami ini nggak bisa apa-apa. Ya Allah, kami ini miskin. Ya Allah, kami mintalah. Jadi kalau mau sholat istisqa antum, jangan pakai baju bagus-bagus. Itu sunnahnya. Bahkan kemudian begitu pulang dari sholat istisqa, baju yang antum pakai itu dibalik. Kalau zaman dulu yang dibalik adalah selendangnya, ya, pakaian izar sama rida yang di atas. Nah, orang itu memakai baju itu pasti kan yang bagusnya keluar kan, di luar kan. Yang nggak bagus di dalam, kayak baju batik lah. Baju batik kan di luar bagus, di dalam ketika kita lihat kan. Nah, dibalik. Itu menunjukkan apa? Kata para ulama, tafaulan. Tafaulan itu adalah optimis, penuh harap kepada Allah. Ya Allah, baliklah keadaan kami dari tidak baik menjadi baik. Sebagai kami telah rela membalik keadaan kami dari yang bagus dilihat oleh orang menjadi tidak bagus. Nah, ini merupakan salah satu faktor diterimanya doa. Jadi jangan menunjukkan kesombongan kita di depan Allah, kayaknya kita doa kayaknya nggak butuh, nggak boleh. Tunjukkan doa dengan butuh. Yang ketiga, faktor yang berikutnya adalah dia mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan itu merupakan salah satu adab doa. Yang keempat, mengulang-ulang, yang dinamakan dengan ilhah. Kalau bahasa kita dinamakan merengek-rengek. Ini yang kata Rasulullah SAW, di antara terkabulnya doa adalah seringnya diulang-ulang terus. Jangan pernah bosan. Karena kalau dia sudah pernah bosan dengan mengatakan aku sudah paling banyak minta, sudah minta tapi nggak dikasih-kasih, malah nggak akan dikasih. Kata Rasulullah, ini semuanya sudah dilakukan oleh dia, akan tetapi tidak dikabulkan. Karena kata-kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, penghidupannya dari yang haram, maka bagaimana dia akan dikabulkan doanya? Masya Allah, Pak. Kayaknya emang kita introspeksi diri, kenapa doa kita untuk kemenangan kaum muslimin tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Ya mungkin gara-gara doa kita ini masih disertai dengan perbuatan haram dalam harta kita. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga dalil yang lain adalah tentang orang yang keluar haji. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika ada orang yang keluar untuk menunaikan ibadah haji, yang mana dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, yang artinya adalah, ya Allah, aku telah menerima seruanmu ya Allah untuk mendatangimu. Maka akan ada malaikat yang mendengarkan perkataannya ini dan akan membalasnya. Apabila haji dia dari harta yang halal, maka malaikat itu akan mengatakan labbaika wa sa'daik. Maka dia akan mengatakan labbaika wa sa'daik, selamat datang, silakan berkunjung. Zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrurun wa ghairu ma'zur. Perbekalan kamu halal, kendaraan kamu halal, maka haji kamu menjadi haji yang mabrur. Sebaliknya orang yang haji dengan harta yang haram, dia tetap mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka malaikat akan mengatakan la labbaika wala sa'daik. Enggak ada kata-kata selamat untuk kamu, selamat datang, enggak ada. Kenapa? Zaduka haram wa nafaqatuka haram. Perbekalan kamu haram, nafkah yang kamu lakukan haram, maka haji kamu tidak mabrur. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam, sampai jam setengah 6 ya. Ya, ditinggal 6 dan 7 ya. Yang keenam, harta haram penyebab kehinaan.
kemunduran serta kenistaan umat Islam saat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian melakukan transaksi ribawi, kalian tunduk dengan harta kekayaan, yaitu hewan ternak, peternakan yang banyak, dan kalian mengagungkan tanaman, maksudnya kalian mengagungkan orang-orang kaya dari banyaknya pertanian. Di sini dimasukkan adalah kita lebih fokus pada duniawi, dan di duniawi ini kita tidak pedulikan dari harta halal ataupun haram. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan mencampakkan kehinaan pada diri kalian, tidak akan dicabut sampai kalian kembali ke agama kalian. Apa kembali ke agama? Kembali kepada ajaran Allah yang halal dalam mencari harta. Ya Allah Ta'ala alam, mungkin kehinaan kita di zaman sekarang ini, hinanya kita di depan orang-orang kafir, beda dengan di zaman para sahabat dulu, di zaman para tabi'in dulu, yang mereka izzah, perkasa di hadapan orang-orang kafir, karena memang jasad-jasad mereka diberi makan dengan harta yang halal. Yang ketujuh, yang terakhir, harta yang haram pertanda azab Allah akan turun, menghancurkan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'adzaballah." Apabila perzinaan dan riba merajalela di sebuah kampung, di sebuah kota, di sebuah tempat, sungguh mereka akan mengundang azab untuk ditimpakan kepada mereka. Jadi seperti kita ngundang azab Allah, karena kita merupakan orang yang pantas untuk diazab. Baik, inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan hari ini tentang seputar tentang definisi harta haram, definisi muamalat, dan urgensi kita memahami mana harta yang halal dan mana harta yang haram. Dengan kita menyebutkan dalil-dalil tadi yang seharusnya dengan dalil-dalil itu membuat kita takut terjerumus ataupun takut untuk mendapatkan harta yang haram. Kalau sudah dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang merupakan ancaman ini tidak kita takuti, maka dikhawatirkan seperti kita mengundang azab Allah agar kemudian membuat kita takut. Iya, kalau kita bisa takut dan kita masih hidup bisa tobat. Bagaimana jika turun azab itu, turun musibah diberikan oleh Allah, malah petaka diberikan oleh Allah yang menyebabkan kita mati dan kita belum bertobat dari harta halal, harta haram kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, insyaallah selanjutnya akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.